Penatuarin juga mengatakan padaku jika kamu mempunyai hati yang baik. Harus aku akui itu, selain itu, aku juga melihatmu sebagai sosok wanita yang peduli pada keluarga. Siapapun yang menjadi suamimu, pasti akan sangat beruntung, karena sikap yang kamu ambil selalu berhubungan untuk kepentingan keluarga. Apa gunanya semua itu, Kak? Lagi pula kita sekarang berada dalam urutan yang paling bawah. Sebelumnya aku menyuruh orang untuk mencari berita mengenai jumlah mayat hidup yang dibunuh di tiap-tiap cabang. Cabang Sungai Selatan, Rizau dan Honglan, mereka bahkan telah membunuh 300 lebih mayat hidup. Bahkan yang tertinggi ada yang sampai 500 lebih. Sedangkan kita, hanya mampu membunuh 150-an saja. Perbedaannya sangat jauh, sahut Elena terlihat agak murung. Saat mendengar pernyataan Elena, diam-diam mereka mengepalkan tangan seolah mereka tidak bisa menerima hasil yang tidak adil seperti itu. Jangan khawatir, masih ada waktu, kita tidak akan kalah. Ucap Erika mencoba menghibur. Ini sudah gelombang ketiga, Kak. Penatuarin pernah mengatakan jika hanya ada 4 gelombang saja pada tugas kali ini. Sekarang, hanya tersisa 1 gelombang saja, terlebih lagi kita ada di wilayah Tenggara. Sulit untuk membalikkan keadaan, ucap Elena sembari menghela napas panjang. Semua orang pun hanya bisa terdiam. Meski Elena terlihat seperti sedang menuangkan air dingin, tapi memang seperti itu kenyataannya. Tidak perlu khawatir, kamu masih mempunyai aku, kan? Pada saat ini, terdengar suara seseorang menyela pembicaraan mereka. Kalian sudah mengumpulkan 150 bukan? Aku juga telah membunuh 50 mayat hidup, kalau di total, kalian sudah mengumpulkan 200. Terlihat seorang pemuda yang mengenakan kaos dunia sekuler dan tersenyum menghampiri mereka. Yaps, tidak salah lagi jika pemuda itu adalah Jensen. Jensen. Murid wanita sekte yang ada di sekitar mengenali Jensen. Mereka pun terkejut saat melihat pria itu ada di sini. Jensen? Suami Elena? Erika nampak menyipitkan matanya menatap Jensen. Ini adalah kali pertama dia berjumpa dengan Jensen, tapi itu tidak menghalanginya untuk mengetahui desas-desus mengenai pria ini. Pria yang ada di hadapannya saat ini berasal dari dunia sekuler yang seharusnya memiliki kekuatan seperti cecunguk kecil jika dibandingkan dengan mereka. Tapi, entah kenapa dia terlihat seperti Taking. Saat ujian sekte Yuhua yang diperuntukkan untuk murid luar, pria itu berada di peringkat yang nomor 1. Berdasarkan desas-desus yang ada, dia memiliki sebuah api yang di tubuhnya yang keberadaannya sangat langka. Banyak sekte tersembunyi yang ingin merebutnya. Jika bukan karena Elena, dia tidak akan mempunyai hubungan apapun dengan sekte Yuhua. Dan sekarang, dia datang ke tempat ini. Asal tahu saja, di sini merupakan tempat istana awan. Sekte tersembunyi sekalipun, mereka semua tidak akan bertindak gegabah. Bagaimanapun, pemilik dari istana merupakan seorang kultivator kuno yang sangat terkenal. Bahaya ada di mana-mana. Siapa yang mampu masuk lebih dalam hanya dengan seorang diri? Jensen. Elena sontak bergetar saat mendengar suara yang familiar masuk ke dalam telinganya. Saat menoleh, dia pun melihat sosok pria yang selama ini dia rindukan. Kenapa kamu ada di sini? Dia langsung berlari menghampiri dan memeluk Jensen tanpa menghiraukan kehadiran para juniornya yang ada di lokasi. Aku mengkhawatirkan keadaanmu, itu sebabnya aku ke sini. Meski belum lama berpisah dengan Elena, tapi Jensen sudah merindukan istrinya itu. Pasangan muda. Maunya selalu saja berduaan terus? Aku tidak bisa menghubungimu, kamu juga tidak ada di sana. Tentu saja aku datang ke sini, ucap Jensen sedikit mengomal. Maaf, di sini sinyal susah. Jawab Elena terlihat seperti seorang wanita yang telah melakukan kesalahan. Terus, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelum datang ke tempat ini? Tanya Jensen mengerutkan keningnya. Aku pikir ini hanya masalah kecil saja, jawabnya sembari memajukan bibirnya. Jensen pun menggelengkan kepala tak berdaya. Elena memang sangat mandiri seperti biasanya. Tentu saja dia tahu kenapa, Elena tidak ingin melibatkannya ke dalam masalah ini. Selain itu apa benar masalah yang ada di sini hanya masalah kecil saja? Sekalipun bersama tim sekte yang lain, tempat ini masih menjadi sangat berbahaya. Baiklah, sini aku periksa denyut nadi MU. Jensen meraih tangan Elena dan memegangnya untuk merasakan denyut nadinya. Denyut nadi MU sangat kuat, mengalir lancar dan baik-baik saja, ini. Tubuh Jensen pun bergetar.
Dia lantas ingin memeriksa nadi Elena sekali lagi. Dan kali ini, dia ingin lebih spesifik memeriksanya. Elena, Erika dan yang lainnya nampak mengerutkan keningnya menatap Jensen. Mereka merasa Jensen terlihat begitu bersemangat. Setelah 5 menit berlalu, barulah Jensen melepaskan tangan Elena dan memapahnya untuk duduk. Jensen, apa aku sakit? Sebenarnya Elena merasakan keanehan yang terjadi pada dirinya. Bagaimanapun, dalam beberapa hari ini dia selalu banyak tidur, sering kelelahan dan makan dengan porsi lebih besar. Jensen, Elena berasal dari sekte tersembunyi, seharusnya kecil kemungkinan untuknya bisa sakit. Apa mungkin? Erika nampak khawatir, pikirannya pun mulai berpikir kemana-mana. Orang-orang yang berasal dari sekte tersembunyi memiliki energi sejati yang melindungi tubuh mereka. Kecil kemungkinan untuk mereka bisa sakit. Tapi begitu sakit, tentu saja mereka akan menderita penyakit yang parah. Seperti kanker, misalnya. Orang-orang sekte tersembunyi tidak mampu mengobati penyakit semacam itu. Kecuali mereka-mereka yang menyandang gelar seorang master tingkat tinggi yang mampu menggunakan energi sejati untuk membunuh kanker dan memperpanjang hidup mereka. Kalian tidak perlu khawatir. Jensen menarik napas dalam-dalam. Sambil menenangkan suasana hatinya, dia juga sedang menyiapkan kata-kata untuk menjelaskan pada semuanya. Elena tidak sedang sakit, kondisi tubuhnya juga lebih baik dari sebelumnya. Denyut nadinya kuat, bulat dan halus, ini adalah vena bahagia. Vena bahagia? Vena apa itu? Semua orang pun terkejut saat mendengarnya. Vena bahagia? Apa mungkin karena aku bertemu denganmu saat ini? Jadi venaku juga ikut bahagia, timpal Elena sembari mengerutkan keningnya. Dasar bodoh. Vena bahagia itu maksudnya kamu sedang hamil sekarang. Kata-kata yang barusan Jensen susun sedemikian rupa malah dipatahkan oleh Elena. Terpaksa dia pun langsung to the point. Aku hamil. Tanpa sadar dia mengelus perutnya seolah tak percaya. Dan tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya menatap Jensen. Kamu tidak sedang berbohong, kan? Tanyanya panik. Melihat Elena tercengang, Jensen pun menggelengkan kepalanya sembari tersenyum. Dia tahu karena berita ini sangat tiba-tiba, tentu saja membuat Elena belum bisa menerimanya untuk sementara waktu. Mungkin, setiap wanita yang baru pertama kali akan menjadi ibu memiliki perasaan seperti ini. Aku ini dokter, mana mungkin aku berbohong padamu? Mendengar pernyataan Jensen, Elena kembali menundukkan kepala menatap perutnya. Apa di perutnya saat ini benar-benar ada sebuah kehidupan di dalamnya? Selamat untuk saudari Elena. Murid-murid wanita sekte yang lain pun terlihat memberi selamat pada Elena. Elena, akhirnya. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu. Erika dan Elena memiliki hubungan yang sangat baik. Erika justru lebih terlihat bahagia daripada Elena sendiri. Aku akan menjadi seorang ibu. Elena masih terkejut dengan berita mendadak ini, tatapan matanya fokus menatap ke arah Jensen. Di permukaan, Jensen memang terlihat tenang. Tapi sebenarnya, kegembiraan yang ada di hatinya tidak kalah dari Elena. Hidup begitu sempurna saat seorang pria memiliki keluarga dengan istri dan anak di dalamnya. Jensen merupakan sosok pria yang tradisional, masih berpegang teguh pada adat istiadat, tentu saja dia menginginkan seorang anak. Tiba-tiba, wajah Jensen kembali suram, 3 bulan pertama kehamilan dinamakan trimester pertama kehamilan, sangat rentan terjadi keguguran. Dan kamu malah ada di tempat seperti ini. Mana aku tahu kalau sedang hamil? Jawab Elena nampak kesal. Melihat Elena akan marah, tentu saja Jensen tidak berani membuat ulah dengan wanita itu. Sekarang, ibarat kata Elena adalah seorang putri, Jensen rela melakukan apa saja demi seorang putri. Sekarang sudah tahu kan? Kalau begitu, ikutlah pulang denganku, sangat berbahaya berada di tempat sekitar ini. Kamu juga harus mempertimbangkan keadaan janin yang ada di dalam perutmu, bujuk Jensen. Mana mungkin aku pergi sekarang? Meninggalkan senior dan juniorku seperti ini? Sahut Elena melengkungkan bibirnya. Elena, lebih baik kamu pergi dari sini, serahkan semuanya pada kami. Bujuk semua murid sekte yang lain. Elena malah bersikap keras dengan menggelengkan kepala. Tidak bisa, sekarang sekte berada di urutan terbawah, di saat seperti ini, aku tidak bisa pergi begitu saja. Elena, utamakan keselamatan anakmu, tempat ini sangat berbahaya. Kalau terjadi sesuatu bagaimana nanti, ucap Erika berusaha membujuk.
Ada jejak keraguan di wajah Elena saat ini. Tapi pada akhirnya dia tetap bersikeras berada di tempat ini. Dia merasa terlalu egois jika melakukannya. Oke, baiklah. Kamu baik-baik diam di sini, jangan pergi kemana-mana, ucap Jensen nampak tak tahan lagi. Serahkan tugas membunuh mayat hidup ini padaku, aku tidak akan membiarkan cabang gunung salju peri berada di urutan terbawah, bagaimana? Benarkah? Ucap Elena dengan mata yang berbinar. Bagaimana bisa aku berbohong, istri sedang hamil tentu saja semua ini tugas suami, sahut Jensen. Kemudian, dia menatap ke arah Erika dan yang lainnya. Tolong bantu aku menjaga Elena, tugas ini biar aku yang mengurusnya. Erika pun mengangguk, meski kamu tidak mengatakannya, kita juga akan tetap menjaga Elena. Mengenai tugas sekte ini, lebih baik kita selesaikan bersama-sama. Sudah terlambat, keberadaan mayat hidup di sini juga sangat sedikit, sulit untuk menyusul cabang lain, ucap Jensen sembari menggelengkan kepalanya, tolong jaga dia untukku dan serahkan sisanya padaku. Selesai mengatakannya, dia pun berbalik dan pergi dari lokasi. Jensen, hati-hati! Teriak Elena saat melihat kepergian Jensen. Sebagai istri, tentu saja dia sangat mengkhawatirkan suaminya. Harusnya kamu yang berhati-hati, duduk di sini dan tunggu aku kembali, jawab Jensen. Karena jumlah mayat hidup di wilayah Tenggara sangat sedikit, itu sebabnya dia memilih pergi ke wilayah yang lebih banyak keberadaan mayat hidupnya. Wilayah itu tentu saja di sekitar gerbang perunggu. Bagaimanapun Jensen tahu, hanya dengan jumlah mayat hidup yang dibunuh oleh cabang gunung salju peri, mereka tidak akan mampu mengejar ketertinggalan dari cabang lainnya. Kecuali berada di depan gerbang perunggu dan membunuh semua mayat hidup. Tentu saja, hal tersebut sangat mudah untuk dikatakan. Tapi sebenarnya, gerbang perunggu sangatlah berbahaya. Lagi pula, tidak ada yang tahu sebenarnya apa yang tersimpan di dalam gerbang perunggu. Sebentar lagi aku akan menjadi seorang ayah. Hahaha. Meski ada sedikit kekhawatiran di hatinya terhadap gerbang perunggu, tapi rasa senang menjadi seorang ayah telah memenuhi pikiran Jensen saat ini. Di sisi lain, para tetua cabang nampak berkumpul satu sama lain. Gelombang ketiga pasukan mayat hidup sudah hampir berakhir. Menurut kebiasaan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, sebentar lagi gelombang keempat akan segera datang. Bisa jadi gerbang perunggu akan tertutup setelahnya. Tentu saja ada kemungkinan gelombang kelima akan terjadi, tapi kemungkinan itu sangatlah kecil. Gerbang perunggu menyembunyikan salah satu dari sekian banyak rahasia yang ada di Gunung Kunlun. Gunung ini terlalu misterius. Aku harap setelah gerbang ini tertutup, Gunung Kunlun akan kembali tenang meski hanya sementara. Para tetua sekalipun merasakan takut di hati mereka. Apalagi ada beberapa benda kuno seperti gerbang perunggu yang ada di Gunung Kunlun. Saat para tetua berada dalam obrolan mereka, nampak seorang murid sekte yang berlari menghampiri mereka. Murid sekte tersebut tidak lain adalah Delisa. Penatua Yohan, muncul seorang master bela diri di tengah-tengah cabang gunung salju peri. Dia merebut banyak mayat hidup. Master bela diri. Para tetua pun mengerutkan keningnya saat mendengar pernyataan Delisa. Dia adalah suami Elena, kekuatannya luar biasa. Saat mengantarnya barusan, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia berhasil mengalahkan banyak murid sekte cabang Risao. Dia juga merebut puluhan mayat hidup, ucap Delisa kemudian. Wajah para tetua pun memucat, tiba-tiba mereka teringat akan sesuatu. Suami Elena? Bukankah dia yang mendapatkan hasil terbaik saat ujian sekte luar? Kekuatannya jauh lebih kuat dari Jiro, ucap penatua Yohan kemudian. Ya, nama pria itu Jensen. Angguk Delisa. Wajah penatua Yohan mendadak suram, awalnya, divisi Gunung Salju Peri akan benar-benar berada di urutan terbawah, tapi sekarang, dengan kemunculan Jensen, jumlah mayat hidup yang mereka dapatkan pasti akan merangkak naik. Penatua Yohan terlalu berpikir yang macam-macam. Sekalipun Jensen muncul di tengah-tengah cabang Gunung Salju Peri, mereka juga tidak akan mendapatkan banyak mayat hidup. Intinya, yang terbawah tetaplah menjadi yang terbawah. Ucap tetua yang berasal dari Honglan sembari tertawa terbahak-bahak. Tidak semudah itu untuk dikatakan. Kekuatan Jensen sangatlah kuat, setara dengan kekuatan murid senior yang ada di tiap cabang. Awalnya hanya ada Erika di divisi Gunung Salju Peri, sekarang justru muncul Jensen. Pastinya akan terjadi sesuatu yang tidak ada habisnya setelah ini. Sebuah suara penuh dengan kekhawatiran terdengar dari kejauhan.
Kamu hanya meningkatkan status orang lain saja dan menghancurkan prestise dirimu sendiri. Hanya seorang Jensen, apa mungkin dia sebanding dengan Erika? Ucap salah seorang tetua setelah mendengar suara yang ada di kejauhan. Bisa. Jawab seseorang dari kejauhan. Tak berselang lama, terlihat sosok Arson yang berjalan perlahan sembari memegang dadanya yang sesak. Barusan, aku juga sudah dikalahkannya. Suasana pun nampak hening sesaat. Para tetua dan murid nampak terkejut satu sama lain. Arson adalah murid sekte divisi Honglan yang memiliki kekuatan urutan kedua setelah Chaxia. Dan ternyata, dia kalah dari seorang Jensen. Suami Elena ini kenapa bisa seluar biasa itu? Itu artinya, muncul seorang master bela diri yang sebanding dengan kekuatan Erika saat ini. Tidak diragukan lagi, situasi menjadi sangat buruk saat ini. Brengsek! Para tetua pun mengumpat. Tahun ini susah payah mereka membuat cabang Gunung Salju Peri menjadi yang terbawah. Tapi hasilnya, tiba-tiba muncul suami dari Elena. Asal tahu saja, Elena baru saja memasuki sekte tersembunyi. Tapi, kecepatan tumbuh kembangnya begitu signifikan sehingga membuat sekte pusat menaruh perhatian padanya. Seorang yang berbakat seperti itu benar-benar mengerikan keberadaannya. Namun, suaminya justru lebih mengerikan lagi. Hahaha, kalian terlalu mengkhawatirkannya. Tiba-tiba, sebuah suara tawa yang keras memotong keheningan mereka. Terlihat penatua Johan sedang memainkan janggutnya sembari berkata, meski Jensen memiliki kekuatan yang lumayan, tapi kalian semua jangan lupa, perbedaan jumlah mayat hidup yang kita dapatkan dengan mereka sangatlah jauh. Sekalipun muncul Jensen di tengah-tengah mereka, cabang Gunung Salju Peri tidak akan mampu mengejar kita. Kecuali jika mereka membunuh semua mayat hidup di gelombang keempat ini. Suasana yang awalnya hening pun mendadak ramai dengan tawa dari para tetua. Ya, aku setuju, kita hanya terlalu khawatir. Kedatangan Jensen sedikit terlambat, kalau seandainya dia datang tepat waktu, bisa jadi dia mampu mengubah keadaan. Kali ini, cabang Gunung Salju Peri sudah dipastikan kalah. Aku sudah tak tahan lagi melihat penatua Rain. Dia sering membangga-banggakan murid sektenya di hadapanku. Sekarang, coba lihat apa yang bisa dilakukannya kali ini. Para tetua pun tersenyum dan merasa sedikit lega. Mereka tidak melihat sebuah sosok manusia tengah berlari menuju kedalaman pegunungan di bawah tanah. Ini adalah bagian terluar dari area Istana Awan. Tempat ini masih sangat misterius yang menyimpan banyak rahasia di masa lampau. Bahkan, tetua sekte sekalipun tidak berani meringsek masuk ke tempat ini. Karena berdasarkan legenda yang ada, Raja Istana masuk ke tempat ini melalui gerbang perunggu. Jensen nampak lebih berhati-hati. Keadaan sekitar sangatlah sepi, begitu sepi hingga membuat jantung berdebar-debar. Setelah berjalan beberapa saat, tekanan udara di arah depan tiba-tiba melonjak, seolah membuat siapapun yang mendekat merasa sesak. Jensen memperlambat gerak langkahnya. Dengan memanfaatkan batu yang ada di sekitar untuk menutupi dirinya, Jensen mengaktifkan kesadaran ilahinya dan membuat wajahnya langsung memucat. Dari arah depan, terlihat sebuah retakan yang sangat besar. Dan di dalam retakan itu, terdapat sebuah pintu gerbang kuno. Gerbang tersebut masih tertutup rapat, seolah sedang mengarah ke 9 lapisan neraka. Gerbang perunggu. Ini adalah salah satu rahasia yang ada di gunung di Kunlun. Tidak ada satupun yang tahu ada apa dalamnya. Tidak cocok untuk menyebutnya sebagai pintu gerbang, karena gerbang tersebut terlihat seperti daerah terlarang yang mematikan. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan di huasia ini. Ucap Jensen sembari menghela napas panjang. Dulu, mana mungkin dia bisa menyentuh hal-hal seperti ini. Paling banter, dia hanya akan menjadi seorang dokter biasa di kota Asmenia. Tapi sekarang, dia tak hentinya berhubungan langsung dengan rahasia-rahasia kuno masa lampau, yang membuat hatinya muncul sebuah kekaguman terhadap benda-benda seperti itu. Raja mayat berdarah di makam dasar laut. Mayat pria tua yang ada di makam kuno punggung naga kuno. Istana awan yang ada di Gunung Kunlun. Dan masih banyak yang lainnya. Jensen hanya bisa diam-diam memperhatikan keadaan sekitar menggunakan kesadaran ilahi miliknya. Tapi anehnya, gerbang perunggu seolah memiliki kekuatan misterius yang menghalangi kekuatan kesadaran ilahinya. Entah sudah berapa lama waktu berjalan, tiba-tiba terdengar suara trompet keluar diiringi dengan suara langkah raksasa yang bergerak di tanah. Suaranya terdengar aneh, seolah-olah datang dari berbagai arah.
Gerbang perunggu terbuka secara perlahan, kepulan asap menyembur keluar kemudian. Pemandangan seperti ini, membuat siapapun yang melihatnya merasakan ngeri di hati mereka. Entah makhluk mengerikan apa yang akan muncul dari tempat itu. Tubuh Jensen pun menegang, dia nampak fokus menatap ke arah depan. Tapi entah kenapa, ada sebuah dorongan di hatinya untuk melihat isi di dalam gerbang perunggu. Dan pemikiran seperti itu terus menghantui pikirannya. Tubuh Jensen bergetar seolah dia sedang berusaha mengendalikan pikirannya. Tapi tetap saja dia tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Dia keluar dari balik batu dan mencoba untuk melihat apa yang ada di dalamnya sebelum gerbang benar-benar terbuka. Begitu pikiran itu terbersit, Jensen sudah bergerak mendekat. Makin lama makin dekat. 50 meter. 20 meter. 10 meter. Dia bahkan bisa melihat asap mengepul dari celah gerbang, namun semuanya tampak berwarna putih. Jika ingin melihatnya dengan jelas, hanya satu cara, yaitu masuk ke dalam gerbang perunggu. Setelah berada tepat di depan gerbang, pintu gerbang tersebut sudah sedikit terbuka dan mampu dimasuki oleh satu orang. Jensen, jangan masuk. Pada saat ini, sebuah suara halus melayang dari kejauhan yang menyebabkan gelombang gema di bawah tanah. Entah kenapa, perasaan aneh melayang di permukaan, membuat bulu kuduk seakan merinding. Seperti ada orang yang sedang meneriakkan namanya saat sedang berjalan di alam liar seorang diri di malam hari yang gelap. Jensen, jangan masuk. Suara itu kembali melayang dan berbentuk seperti suara seorang wanita. Tapi Jensen yakin jika suara ini bukan berasal dari dalam gerbang perunggu. Siapa ini? Tidak, suara ini sangat familiar di telinganya. Itu suara Jessica. Wanita itu mengikutinya dari belakang lagi. Jensen, jangan masuk. Suara itu kembali melayang dari kejauhan. Meski terdengar seperti suara Jessica, tapi Jensen merasa seolah ada mayat kuno yang sedang memanggilnya. Mungkin karena diakibatkan lingkungan geografis yang sedikit khusus, sehingga menimbulkan suara gema seperti itu. Hal ini pun membuat Jensen kembali tidak yakin apa benar Jessica sedang memanggilnya saat ini. Jensen pun menarik napas dalam-dalam dan perlahan mulai menjadi tenang. Meski masih ingin mencari tahu, tapi dia mampu sedikit menahan keinginan itu. Tiba-tiba, dia melihat sebuah lukisan besar di dinding gerbang perunggu. Lukisan yang menggambarkan Raja Istana yang sedang berinkarnasi. Lukisan ini sama persis dengan yang dia lihat sebelum memasuki Istana Awan, di mana Raja Istana pada akhirnya memasuki gerbang perunggu. Hei, ada juga tulisan di sini, dan terlihat seperti tulisan modern di zaman ini. Jensen kembali menemukan barisan tulisan yang seukuran dengan telapak tangan di dinding gerbang. Aku sudah datang ke tempat ini, tidak ada benda yang kamu inginkan di sini, jangan masuk. Tulisan itu seolah memperingatkannya untuk tidak masuk ke dalam guna mengungkap sebuah misteri. Jensen menatap tulisan itu dan seketika wajahnya berubah tak ragu lagi. Dia pun langsung bergerak mundur menjauh. Setelah kembali bersembunyi di balik batu, gerbang perunggu itu telah terbuka selebar 5 meter. Suara trompet kembali terdengar, dari jauh kemudian mendekat, mencurahkan semua rahasia yang ada di bumi Huaxia. Terlihat sederet prajurit mengenakan baju zirah lengkap dengan tombak dan pedang di tangannya. Mereka berjalan rapi keluar dari gerbang perunggu. Kuda merong dengan diiringi suara gesekan benda perak dan emas. Dan tampak sebuah istana kuno berdiri di belakang mereka. Setelah selesai diamati, di dalam baju zirah para prajurit hanya terlihat berwarna hitam pekat, seolah-olah baju zirah itu berjalan. Sama halnya dengan yang terjadi pada kuda perang, tidak terlihat wujud asli kuda itu dan hanya terlihat berwarna hitam pekat saja. Benar-benar aneh. Jika orang biasa yang mengalami kejadian ini, bisa dipastikan akan langsung jatuh pingsan karena ketakutan. Wajah Jensen seketika memucat, terbersit sebuah kalimat di dalam pikirannya saat ini. Para arwah tentara Yin. Ternyata gerbang perunggu yang ada di hadapannya saat ini memang luar biasa. Tapi, bagaimana bisa muncul sosok para arwah tentara Yin di sini? Apa mungkin karena adanya sebuah medan magnet tertentu? Tiba-tiba, Jensen menatap ke arah salah satu prajurit yang juga mengenakan baju zirah saat ini. Ada perbedaan yang mendasar pada prajurit itu. Di balik helm perangnya, wajah prajurit terlihat begitu jelas, tidak samar-samar berwarna hitam seperti yang lainnya. Selain itu, wajah prajurit itu sangat familiar untuknya. Ayah.
Tubuh Jensen bergetar hebat dan teringat akan tulisan yang tertulis di dinding gerbang perunggu. Tiba-tiba, terbersit sesuatu di dalam pikirannya saat ini. Ayah pernah masuk ke dalam gerbang perunggu ini. Lagi pula, Paman Yua pernah mengatakan kepadanya jika ayahnya pergi ke suatu tempat dan sampai detik ini belum pernah kembali. Apa mungkin tempat yang dimaksud adalah gerbang perunggu? Mungkin ayahnya sempat menuliskan sesuatu pada dinding gerbang perunggu, "Aku sudah datang ke tempat ini, tidak ada benda yang kamu inginkan di sini, jangan masuk." Apa mungkin di dalam gerbang perunggu tidak ada benda yang dicari oleh ayah? Saat memikirkannya, pasukan tentara yang membentuk barisan seperti naga pun menghilang secara perlahan di kedalaman pegunungan. Gerbang pun kembali hening. Jensen menatap gerbang perunggu dengan saksama. Terlalu banyak hal yang dia terima hari ini, untuk sementara waktu, dia terlihat sulit menerimanya. Brak! Brak! Tepat pada saat ini, terdengar suara langkah di sekitar. Sebuah mayat hidup nan kering kerontang dengan mengenakan baju zirah perlahan berjalan keluar. Di belakangnya pun muncul makin banyak mayat hidup keluar bersamaan. Mayat hidup. Teringat akan para arwah tentara Yin yang melintas sebelumnya, Jensen seolah mampu menduga jika sebelumnya ada sekelompok pasukan tentara atau prajurit yang pernah melintas di tempat ini. Mereka mencari keberadaan gerbang perunggu namun justru tersesat dan tak akan bisa kembali lagi. Kemudian tiap gerbang perunggu terbuka beberapa tahun sekali, jasad pasukan tentara ini seolah kembali menembus gelapnya gerbang menuju tempat munculnya matahari. Waktu berlalu begitu saja, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya pun memadat di depan gerbang perunggu. Tak berselang lama, gerbang perunggu mulai menutup secara perlahan. Jensen menghitung jumlah mayat hidup yang ada. Jika ditotal, kurang lebih ada sekitar 300 lebih mayat hidup yang sedang memadati area gerbang perunggu. Gerbang perunggu sudah tertutup, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi dengan mayat-mayat hidup ini. Jensen segera mengeluarkan pedang bayangan miliknya dan bergerak menyerang kumpulan mayat hidup. Cahaya pedang miliknya bagaikan air, tiap kali pedang diayunkan, satu mayat hidup jatuh tak berdaya. Meski mayat hidup ini lebih kuat jika dibandingkan dengan zombie ulat parasit, tapi kecepatannya jauh lebih lambat. Dengan begitu, sangat mudah untuk menumbangkan mereka. Brak! 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 Satu persatu mayat hidup berjatuhan, batu minyak mayat pun muncul keluar. Tak ingin buang-buang waktu, Jensen langsung mengumpulkan batu-batu itu. Pembantaian berlalu sekitar 1 jam lamanya, mayat-mayat hidup yang ada di depan gerbang perunggu pun habis tak bersisa. Jensen diam-diam menarik napas dalam-dalam guna memulihkan profoun ki yang ada dalam tubuhnya. Lalu, dia menatap ke arah batu minyak mayat yang sudah dia kumpulkan. Diperkirakan, dengan jumlah batu yang sebanyak itu, cabang gunung salju peri tidak akan berada di urutan terbawah lagi. Tugas yang diberikan sang istri pun akhirnya oleh selesai. Hais menjadi menantu dan menginap di rumah istri membutuhkan kerja keras yang tidak sedikit. Harus bisa memasak, mengobati, mencari uang dan terakhir harus bisa membunuh mayat hidup. Tapi sekarang, statusnya telah mengalami peningkatan dengan menjadi seorang ayah. Entah apa si kecil mirip dengan ibunya atau justru mirip dengan dirinya. Saat Jensen sedang beristirahat, tiba-tiba suara trompet kembali terdengar dan gerbang perunggu kembali terbuka. Gelombang kelima. Raut wajah Jensen seketika berubah. Meski sempat beredar kabar gerbang perunggu akan terbuka sampai yang kelima kalinya. Hanya saja kemungkinan untuk datangnya gelombang kelima sangatlah kecil. Jensen lantas menghitung waktu dengan jarinya. Dia pun menyadari jika hari ini adalah hari ke-15 berdasarkan kalender lunar. Itu sebabnya besar kemungkinan akan muncul gelombang yang kelima dalam tugas kali ini. Jensen menunggu dengan tenang di sana. Namun, saat gerbang terbuka sepanjang 3 meter, tak nampak satupun mayat hidup yang keluar. Dan ketika menginjak pada 5 meter, hanya muncul sebuah sosok besar menjulang tinggi dari arah gerbang perunggu. Persis seperti hantu dan roh yang kembali dari neraka, tekanan yang menggetarkan jiwa pun mengalir ke tubuh Jensen. Raut wajah Jensen mulai nampak serius, dia pun mengaktifkan kesadaran ilahinya sekali lagi. Dan tiba-tiba, dia menyadari jika sosok yang muncul keluar itu sangatlah familiar untuknya. Zombiin kebencian. Zombiin kebencian tentu saja memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada mayat hidup. Tidak takut api dan air, kebal terhadap pedang dan tombak,
kecuali saat Jensen menggunakan Broken Sword yang menghancurkan energi jahat di dalamnya. Namun, energi profound ki yang dia gunakan sebelumnya terlalu banyak, sehingga dia tidak mampu mengeluarkan Broken Sword saat ini. Setelah memikirkannya, dia segera pergi dari lokasi. Intinya, dia harus bertemu dengan para murid sekte Gunung Salju Peri dan menyampaikan informasi ini. Yang terpenting, saat ini mereka tak lagi berada di urutan yang terbawah. Melihat dari arah pegunungan yang jauh, murid-murid sekte yang berasal dari 4 cabang berbeda berkumpul di sana. Alasan utamanya adalah tidak ada mayat hidup yang keluar lagi sehingga membuat mereka mengira jika tugas ini telah berakhir. Sepertinya memang telah berakhir. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Sumber suara berasal dari mulut seorang wanita yang memakai jubah panjang berwarna merah api. Semua orang menatapnya dengan penuh kekaguman. Tidak salah lagi, wanita itu adalah Chaxia, senior dari cabang Honglan, murid yang mempunyai kekuatan ranah celestial tingkat kelima. Tentu saja kekuatannya lebih unggul dari yang lain. Penatua Yohan, aku rasa tugas kali ini memang sudah berakhir. Lebih baik kita lihat hasil dari masing-masing cabang. Ucap seorang pemuda yang tak lain adalah Geoffrey dari cabang Risao. Penatua Yohan pun menatap ke arah para tetua dari masing-masing cabang. Mereka semua mengangguk tanda setuju. Karena tugas kali ini sudah berakhir, tiba waktunya untuk kita melihat hasil yang kalian peroleh. Hanya cabang yang mendapatkan batu minyak mayat terbanyaklah yang berhak mendapatkan hadiah dari sekte pusat. Ucap Penatua Yohan dengan santainya. Tatapan matanya sedikit banyak tertuju pada cabang Gunung Salju Peri. Cabang Gunung Salju Peri sangat mendapat perhatian dari sekte pusat, terutama Erika dan Elena. Nama mereka berdua seolah sudah terpatri di hati para tetua sekte pusat. Tapi kali ini, mereka harus menanggung malu di muka umum. Aku mewakili cabang Sungai Selatan mengantarkan batu minyak mayat. Baron menyerahkan sebuah tas plastik yang berisikan batu minyak mayat pada Penatua Yohan. Saat prosesi ini berlangsung, murid-murid sekte cabang Sungai Selatan nampak berbangga diri sembari menatap tajam ke arah cabang Gunung Salju Peri seolah menantang. Mereka seharusnya iri melihat keberhasilan kita. Sudah pasti mereka irilah. Jumlah mayat hidup yang kita bunuh lebih banyak 2 kali lipat dari mereka. Ada pepatah yang mengatakan, makin besar kekuatan yang dimiliki, maka makin besar tanggung jawab yang dipikul. Mereka tanpa malu-malu melemparkan sindiran pada cabang Gunung Salju Peri. Di sisi lain, murid Gunung Salju Peri nampak menundukkan kepala mereka. Erika yang sedang memapah Elena pun merasa tidak bisa menerima hasil ini. Bagaimana tidak? Karena sikap yang tidak adil dari para tetua, jumlah batu minyak mayat yang mereka dapatkan terbilang sangat sedikit. Itu disebabkan karena wilayah mereka sangatlah jauh dari gerbang perunggu. Coba saja kalian pergi ke wilayah Tenggara. Celetuk Elena sembari menatap ke arah senior cabang yang lain. Hanya sedikit jumlah mayat hidup yang ada di sana. Parahnya, ada seseorang yang justru merebut mayat hidup dari cabang kita. Dasar tak tahu malu, imbuh Elena. Elena memang mempunyai tipikal yang keras dan apa adanya. Jika dia membenci sesuatu, maka dia akan langsung mengatakannya. Para tetua pun mengerutkan keningnya. Tapi saat melihat Elena lah yang berbicara, mereka tak mengatakan satu patah kata pun. Hanya Penatua Yohan yang berani menyindirnya, seorang kultivator tidak seharusnya mencari alasan untuk diri sendiri, kalau tidak ketenangan hatinya akan terganggu. Elena pun kesal sembari menggertakkan giginya. Penatua Yohan sengaja mempermalukan Elena. Dia lantas melanjutkan kembali penghitungannya. Cabang Sungai Selatan total mendapatkan 325 batu minyak mayat, ucapnya mengumumkan hasil dari cabang Sungai Selatan. Murid cabang Sungai Selatan pun langsung bersorak bahagia. Meski bukan menjadi yang pertama, tapi mereka berhasil menghancurkan reputasi cabang Gunung Salju Peri. Ini adalah batu minyak mayat yang didapatkan oleh cabang Risao. 433. Dan ini batu minyak mayat yang didapatkan oleh cabang Honglan. Jumlah batu minyak mayat yang mereka dapatkan sangat banyak, dengan total 529. Setelah mengumumkan 2 tim terbanyak yang mendapatkan batu minyak mayat, Penatua Yohan terlihat menatap ke arah Chaxia dengan penuh kebanggaan. Kerja kalian sangat bagus, kami para tetua cabang akan melaporkan hal ini pada sekte pusat. Pastinya, sekte pusat akan segera memberi kalian hadiah yang sudah dijanjikan sebelumnya, ucapnya. Selesai mengatakannya, dia menatap ke arah cabang Sungai Selatan dan Risao.
Kalian juga sama, akan mendapatkan hadiah dari sekte pusat. Sedangkan untuk cabang Gunung Salju Peri, mohon maaf karena kali ini kalian tidak mendapatkan hadiah, imbuhnya. Terima kasih tetua. Sahut 3 senior dari 3 cabang yang nampak bahagia. Para murid sekte dari 3 cabang tersebut seolah menatap Erika dan yang lainnya penuh dengan penghinaan, sikap arogansi pun terpancar di wajah mereka. Penatua Yohan, mengapa kamu tidak lihat punya Gunung Salju Peri? Ucap Casia sambil tertawa dan menatap Erika. Apa yang perlu dilihat? Paling hanya 200. Baron menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik. Walaupun hanya 100, tetap harus dilihat untuk memastikan keadilannya. Geoffrey yang berada di sampingnya pun ikut menimpali, ucapannya itu menyebabkan semua orang bereaksi. Meskipun Gunung Salju Peri berada di posisi terbawah, tapi lumayan juga kalau bisa mentertawakan mereka. Orang-orang pun mulai bersorak setuju dengan usulan untuk menghitung hasil panen Gunung Salju Peri. Benar, supaya adil. Bagaimana mungkin Penatua Yohan tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di sana? Sebenarnya dia juga terhibur. Dia pun berkata, Erika, di mana batu minyak mayat dari Gunung Salju Peri? Erika hanya terdiam. Dia sebenarnya tidak ingin menunjukkannya kepada mereka karena dia sudah tahu bahwa dia berada di posisi terendah. Ini jelas-jelas hanya untuk mempermalukan mereka saja. Erika, apa kamu tidak mendengarkanku? Ujar Penatua Yohan sambil berpura-pura marah. Kak Erika, tunjukkan saja. Tidak usah takut dengan mereka. Elena tiba-tiba berteriak, yang akhirnya membuat Erika terpaksa menunjukkan hasil dari pihaknya. Apa menurutmu jumlahnya akan sampai 300 dari Gunung Salju Peri? Lah, jangan meremehkan Gunung Salju Peri. Paling tidak total dari mereka pasti bisa sampai 500. Wah, bukankah ini lebih dari Sungai Selatan dan Risao? Kedua setelah Honglan, para murid seakan-akan bersukacita atas penderitaan mereka dan menatap Jiro serta yang lainnya dengan ekspresi dilebih-lebihkan. Jiro dan Preston berekspresi dingin, mereka tahu bahwa para murid tersebut sengaja melakukannya. Yang paling parah adalah ketika Penatua Yohan juga mengikuti permainan mereka dan sengaja mempermalukan semua orang dari Gunung Salju Peri dengan perlahan-lahan menghitung batu minyak mayat yang di tas kulit domba. 10. 52. 121. Setiap kali dia menghitung, suaranya makin diperlambat. Hal ini membuat murid-murid dari berbagai cabang mengikutinya dengan suara yang serentak dan bercampur dengan tawa. Hal ini menyebabkan Erika dan yang lainnya makin malu. Total 211, cukup lumayan, tetapi jadi peringkat terakhir dari 4 cabang sekte. Setelah 10 menit, Penatua Yohan selesai menghitung dan menatap Erika dan yang lainnya, dia penasaran apakah mereka akan tersipu karena malu. Siapa bilang 211? Gunung Salju Peri setidaknya punya 500. Terdengar sebuah suara yang tiba-tiba menyela. Terlihat seorang pria dengan kaos biasa berjalan perlahan dari bawah pegunungan yang gelap. Jensen kembali. Melihat dia datang, Elena langsung merasa senang. Para murid Gunung Salju Peri juga terlihat sangat senang. Erika pun mengangguk sedikit. Ia merasa lega melihat suami Elena masih hidup. Sebelumnya, dia khawatir bahwa telah terjadi sesuatu pada Jensen. Dia adalah suami Elena? Melihat kedatangannya, para murid dari berbagai cabang langsung mengerutkan kening. Terutama Casia dan Baron, wajah mereka terlihat sangat kesal. Awalnya, mereka tidak peduli siapa Jensen. Namun, setelah mereka tahu bahwa Jensen telah mengalahkan Arson, mereka langsung mulai waspada dan memperhatikannya. Pria muda ini jelas datang untuk membantu Gunung Salju Peri. Oleh karena itu, Jensen adalah lawan dan musuh mereka. Tapi untungnya, orang ini datang terlambat dan keputusan sudah dibuat. Ia sama sekali tidak bisa mengubah apapun. Kamu Jensen, kan? Penatua Yohan berteriak dingin, asal kamu tahu, kamu bukan sepenuhnya orang dari Gunung Salju Peri. Jadi kamu tidak berhak untuk berbicara. Berani-beraninya menantang keputusanku, jangan banyak omong kosong. Jangan berpikir bahwa aku tidak berani memberimu pelajaran hanya karena kamu suaminya Elena.